untuk melakukan perbaikan televisi itu utamakan dulu di bagian regulatornya guys. Entah apapun itu permasalahannya, pastikan dulu regulator itu bekerja dengan normal atau dengan baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys setelah sekian lama nggak upload video perbaikan televisi ya guys, karena sebenarnya banyak perbaikan, cuman saya rasa standar-standar dan udah banyak yang membahas, jadi saya nggak buatkan. Tapi karena ini sudah terlalu lama nggak bikin video, jadi saya isi lagi kontennya. Kali ini kedatangan televisi LG dengan seri 32 LM3410, kondisinya mati total ya guys, mati total, nggak ada respon sama sekali dari unit ini. Jadi untuk prediksi awal kemungkinan besar di regulator ya guys ya, tapi kita coba aja bongkar dulu, nanti kita lihat seperti apa dan di bagian mana letak permasalahannya guys. Oke, skip dulu bagian ini karena memakan waktu, hanya kegiatan melepas baut. Jadi kita lompati aja bagian ini guys. Oke guys, jadi seperti ini kondisi dalaman mesinnya. Ini udah kotor banget ya, ini udah bertahun-tahun mungkin nggak dibongkar karena nggak ada perusahaan ya guys ya. Jadi baru kali ini dilakukan pembongkaran dan dilakukan perbaikan. Kondisinya mati total. Untuk prediksi sementara adalah regulator. Ini regulatornya. Jadi menurut saya guys ya, saya mengikuti pedoman aja guys. Kalau untuk melakukan perbaikan televisi itu utamakan dulu di bagian regulatornya guys. Entah apapun itu permasalahannya, pastikan dulu regulator itu bekerja dengan normal atau dengan baik guys. Artinya mampu mensuplai bagian mainboard dengan kondisi normal. Jika bagian ini sudah normal, regulator normal, baru kita bisa merambah ke bagian mainboard agar tidak terjadi kendala waktu kita melakukan perbaikan pada mainboard. Intinya adalah power supply atau regulatornya dulu yang kita benahi, walaupun nantinya kondisi yang sebenarnya atau perusahaan yang sesungguhnya ada di bagian mainboard, kan, tetapi utamakan dulu di bagian power supply-nya gitu guys. Jadi di sini saya mau bersihkan dulu ya, ini debu-debu yang menempel di sini. Saya akan angkat PCB-nya, PCB regulatornya, lalu saya bersihkan agar tidak ada debu yang menempel seperti ini. Karena debu yang menempel seperti ini berpotensi terjadi arus pendek ya guys, atau lompatan arus. Kenapa? Ketika cuacanya lembab atau udaranya lembab, karena ketika udaranya lembab, debu ini akan menyerap uap air ya guys, atau embun, maka akan terjadi penyeberangan arus atau korsleting ya guys. Jadi usahakan kita bersihkan dulu, baru kita eksekusi selanjutnya. Oke, saya akan bongkar ini, lalu akan saya bersihkan biar nanti lebih jelas kelihatan. Kita cek-cek di bagian regulatornya guys. Oke guys, ini sudah saya sapu ya guys, sudah saya bersihkan, debu-debunya udah berkurang banyak ya guys ya. Jadi untuk mempermudah kita melihat bagian bawah juga jalurnya, jadi kita pastikan di sini solderannya masih kondisinya baik ya guys. Kalau terlihat solderan itu ada retakan, alangkah lebih baiknya kita solder ulang guys. Ataupun jika solderannya terlihat sudah putih doff ya, bukan mengkilat, itu kita bisa coba lakukan penyolderan ulang. Karena kondisi timah solder yang sudah seperti ini guys, ini biasanya terjadi karena temperatur tinggi atau suhu kerja mesinnya tinggi, sehingga
tingkat fleksibel timahnya itu sudah berkurang jauh. Bisa dilihat seperti ini guys. Ini penyebabnya adalah suhu kerja mesin atau komponen tersebut cukup tinggi guys, maka akan terjadi pengurangan tingkat fleksibel pada timah solder tersebut guys. Maka ini harus kita lakukan penyolderan ulang untuk memastikan kaki-kaki komponen itu benar-benar terikat kuat dengan jalur pada PCB-nya guys. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk elko-nya masih dalam kondisi baik, elko tegangan tingginya ya masih dalam kondisi baik. Akan tetapi di sini bisa dilihat ada satu elko yang sudah kembung guys, atau sudah hamil ya. Nah, sepertinya ini elko untuk tegangan standby. Kita lihat di sini di mainboardnya. Ya benar guys, ini bisa dipastikan ini adalah elko tegangan standby ya guys ya. Tegangan standby-nya. Jadi ini dia jalurnya. Ini elko-nya, ini jalurnya standby 3,5 volt ya. Ini perlu kita lakukan penggantian guys. Saya rasa permasalahan cukup di bagian elko ini untuk kondisi mati totalnya. Tapi untuk memastikan kita coba lihat respon dari regulatornya itu dulu guys. Oke, elko sudah saya ganti. Sekarang bagian yang retak-retak udah saya solder ulang. Sekarang tinggal coba kita install atau pasang mesinnya di sini. Untuk mengetahui hasil dari penggantian elko, apakah sudah normal televisinya setelah kita lakukan penggantian elko. Oke, saatnya kita colokkan. Kita lihat apakah sudah merespon. Oke guys, merespon ya, dan layarnya menyala ya guys ya. Itu dia. Oke, ini sudah selesai ditata ya guys ya. Coba hidupkan lagi. Oke, siap. Jadi tinggal kita tunggu lagi sampai besok ya guys untuk dilakukan tes ulang untuk menonton tayangan. Karena sementara untuk saat ini sepertinya udah normal ya. Jadi udah berfungsi semuanya. Tombol powernya juga udah normal. Ini kita matikan. Oke, normal. Coba kita hidupkan lagi. Ini normal. Dan juga disclaimernya guys, untuk Anda yang belum memahami atau tidak mengetahui tentang elektronik, jangan paksakan diri untuk melakukan perbaikan ya, karena nanti bukannya televisi Anda menjadi normal atau baik kembali, justru akan menambah masalah atau menjadi lebih parah.
Jadi untuk yang ingin mengikuti tutorial ini silakan saja, akan tetapi untuk resiko ditanggung masing-masing ya guys. Itu sebagai catatan, jika Anda tidak terlalu memahami atau tidak berani mengambil risiko, lebih baik serahkan kepada jasa servis televisi agar tidak menjadi kesalahpahaman ya guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.